Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Mari saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan, membawa korban pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
melimpah bagiku anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di setiap jalan hidupku. Engkau yang menuntun dan menyertai. Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Bahkan Kau nyatakan kasih setia, kebaikan-Mu nyata, pemeliharaan-Mu limpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Haleluya. Kinanarala mata karala marala yarala marala-ralamu. Kau yang kuatkan langkah kaki kami. Kau yang selalu menopang, berikan kekuatan baru. Kau selalu menyatakan kasih setia seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kapasitas iman dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu kapasitas? Kapasitas adalah daya tampung atau ruang yang tersedia atau kemampuan maksimal dari suatu objek atau sistem atau individu untuk memproduksi atau menampung sesuatu dalam periode tertentu. Jadi kapasitas biasanya mengukur daripada volume atau jumlah maksimum. Sebagai contoh, ada sebuah barang, mungkin tangki air minum, pasti ada kapasitas daya tampung sekian ribu liter. Atau mungkin juga mesin produksi. Berbagai macam mesin produksi, walaupun memproduksi sebuah barang yang sama, ternyata dari setiap mesin itu ada kapasitas produksinya. Sebagai contoh, ada yang memiliki kapasitas produksi 1000 unit dalam 1 jam. Ada yang bisa menghasilkan 10.000 unit dalam 1 jam. Itu tergantung daripada seberapa besar kapasitas dari mesin itu. Lalu apa yang disebut dengan kapasitas iman, saudara? Kapasitas iman adalah luas atau besarnya kemampuan rohani seseorang untuk percaya, untuk berserah kepada Tuhan yang hidup. Lalu bagaimana memperbesar kapasitas kehidupan kita? Karena kapasitas yang semakin besar akan membuat kerohanian kita mengalami pertumbuhan. Karakter kita akan mengalami pertumbuhan. Ketekunan ketaatan kita akan semakin membawa kita semakin hari semakin lebih lagi. Bagaimana cara memperbesar kapasitas iman kita? Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, yaitu melalui ujian kehidupan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2-3 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, ayat ini menekankan bahwa
ujian atau pencobaan iman itu bukan untuk menjatuhkan kita, bukan untuk menghancurkan hidup kita, bukan untuk melemahkan kita. Tapi satu hal, Tuhan mau supaya apa? Ujian yang terjadi dalam hidup kita itu akan menghasilkan ketekunan. Ujian iman itu akan mendewasakan rohani kita dan akan memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagai contoh saudara, sebagai ilustrasi, yaitu emas. Saudara, kalau kita belajar mengenai logam mulia ini saudara, ternyata proses daripada emas ini membutuhkan effort yang sangat tinggi. Dari mulai penambangan, ada yang didulang melalui sungai menggunakan alat dulang, baik itu yang berbentuk wajan maupun alat dulang modern pakai mesin dan sebagainya. Ada yang digali di dalam tanah, bahkan sampai kedalaman ribuan meter saudara, untuk menghasilkan atau mencari atau mengambil biji emas itu. Dan setelah biji emas itu diambil, bukan langsung jadi emas yang bernilai tinggi, tetapi akan melalui proses yang lebih lagi. Akan mengalami ekstraksi kimia dengan bahan-bahan kimia untuk memisahkan emas dari batu-batuan dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pelelehan atau peleburan, di mana emas mencapai titik didihnya dan mulai terpisah dari logam-logam yang lain. Dan akhirnya emas dicetak menjadi emas batangan. Setelah itu diproses lagi untuk dijadikan perhiasan, cincin, kalung, gelang, dan lain sebagainya. Itu proses yang dialami oleh emas, sehingga emas bernilai luar biasa. Dikatakan emas sebagai logam mulia. Emas dari dulu sampai sekarang, bahkan di dalam kekekalan, itu tetap ada. Itulah nilai emas yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan hidup kita saudara? Mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak proses, banyak tekanan. Tapi perhatikan saudara, walaupun kita melalui banyak proses, banyak masalah, banyak tekanan, tujuan Tuhan untuk apa? Untuk supaya kita memiliki ketekunan di dalam Tuhan. Tuhan itu tahu keberadaan kita. Tuhan itu mengerti apa yang sedang terjadi. Di dalam Mazmur 139 ayat 1-4 dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah ketahui ya Tuhan. Saudara, apapun yang sedang terjadi, bagaimana hidup kita hari-hari ini, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Tuhan mengerti keberadaan kita. Tuhan tahu apa yang sedang engkau alami. Tujuan ujian bukan menghancurkan, tetapi membuat kita menjadi tekun. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kita bisa memperbesar kapasitas iman? Tidak ada kata lain, yaitu terhubung dengan Tuhan senantiasa. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Keterhubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Lalu bagaimana kita senantiasa terhubung dengan Tuhan? Doa, pujian, penyembahan, firman. Kalau itu ada dalam hidup saudara, kekuatan iman kita akan semakin bertambah. Meskipun melalui banyak ujian, tujuannya agar kita murni, semakin murni di hadapan Tuhan.
Untuk itu saudara, pesannya hari ini, engkau mungkin tidak tahu, rasanya sulit. Ada banyak orang mungkin berkata hari-hari ini, Tuhan mau sampai kapan? Tuhan, aku capek. Tuhan, mengapa ini harus terjadi dalam hidupku? Saudara, kalau engkau hari-hari ini mengalami itu, jangan katakan engkau capek, jangan katakan engkau lemah, tapi katakan, Tuhan, meskipun aku melalui banyak ujian, aku tahu aku mampu karena aku punya Tuhan yang besar. Aku kuat karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Untuk itu saudara, hari-hari ini mari berdoa kepada Tuhan. Berdoa, jangan minta hidup yang lebih ringan, tetapi minta kapasitas iman kita yang lebih besar dari Buddha Tuhan. Jangan berkata, Tuhan angkat masalahku, tapi katakan, Tuhan kuatkan aku melalui dan melewati semuanya itu, karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, hari ini apapun yang terjadi, tetap terhubung dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap pegang erat Yesus Tuhan dalam hidup saudara. Kuat-kuat, pasti engkau akan diberikan kemampuan, kuat kuasa, karena kita adalah orang-orang yang dikatakan firman Tuhan lebih daripada pemenang. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.